kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan coba membahas tentang pengantar kritik sastra. Bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena ini akan menjadi bagian dari pengembangan keilmuan sastra, bahasa, dan budaya. Selamat menyaksikan. Kritik sastra merupakan salah satu bagian dari ilmu sastra, di antara sejarah sastra dan teori sastra. Artinya, ketika kita berbicara ilmu sastra secara keseluruhan, maka ketiga bagian itu menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Seorang kritikus sastra, ketika mengkritik sebuah karya sastra, dia harus melibatkan teori sastra dan sejarah sastra. Begitupun ketika seseorang ingin mengemukakan teori sastra yang baru, katakanlah, maka dia membutuhkan keilmuan tentang sejarah sastra dan kritik sastra. Begitupun ketika teori tentang periodisasi sastra, sejarah sastra, maka kritik sastra dan teori sastra akan menjadi bagian pendukung untuk argumentasi dan implementasi mengenai periodisasi sejarah sastra. Karya sastra yang notabene dihasilkan oleh pengarang, dan pengarang itu adalah bagian dari masyarakat, itu ketika hadir pada masyarakat atau pembaca, maka akan ada yang disebut kontak intens. Intensivitas kontak antara karya dan pembaca itu akan menghasilkan dua ciri pembaca. Yang pertama, pembaca pasif, lalu yang kedua, pembaca aktif. Pembaca aktif inilah yang pada akhirnya itu akan membentuk seseorang menjadi seorang kritikus sastra. Kritik sastra dan kritik secara umum itu tidak bisa disamakan. Mengapa? Karena kritik sastra itu menuntut kemampuan seorang kritikus untuk menganalisis. Artinya, seorang kritikus sastra wajib memahami teori dan sejarah sastra sebagai satu kesatuan ilmu sastra. Di samping itu, kritikus sastra itu harus memiliki tiga sifat. Pertama, harus kritis, kedua, harus analitis, dan ketiga, harus estetis. Ketiga sifat ini harus lengkap mutlak dimiliki oleh seorang kritikus sastra. Seorang kritikus sastra, ketika dia akan mengkritisi sebuah karya sastra, maka tahapan-tahapan yang harus dia miliki adalah: yang pertama, dia harus memiliki tahapan pemerian, harus memiliki semangat untuk membaca karya sastra terus-menerus, karena itu menjadi dasar awal untuk tahap berikutnya, yaitu menganalisis. Selain itu, setelah menganalisis, dia harus bisa menafsirkan sampai pada akhirnya dia pada proses penilaian. Keempat tahapan ini jelas itu harus didasari oleh teori sastra dan sejarah sastra. Bagaimana seorang kritikus sastra bisa memberikan analisis dan penafsiran kalau dia kosong dari teori-teori sastra dan sejarah-sejarah sastra? Itulah penjelasan mengenai kritik sastra. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang suka dengan video ini. Silakan like dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang membangun untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sastra, salam bahasa, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.